Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan teman-teman. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah menonton video kami. Jangan lupa di like ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya dari kelompok Rohul yang beranggotakan saya sendiri Agnes Zuhairi. Dan saya Leta Restiasana Lubis. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai visualisasi data. Visualisasi data itu apa sih? Visualisasi data merupakan langkah penting dalam analisis statistik untuk menyampaikan informasi dengan lebih mudah dipahami. Nah, menurut Kominfo tahun 2020 dan BPS tahun 2021, visualisasi data mempermudah pemahaman informasi, membantu identifikasi pola, dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu, menurut Kemendikbud tahun 2022, di era Big Data, visualisasi menjadi alat penting untuk menyederhanakan data kompleks. R dipilih sebagai perangkat lunak karena fleksibel, open source, dan didukung komunitas luas. Laporan ini menyajikan visualisasi berbagai jenis data, diskrit, kategorik, proporsi, geospasial, dan teks, sesuai karakteristiknya masing-masing. Nah, data dibangkitkan secara simulatif menggunakan R untuk menyerupai kondisi nyata. Visualisasi ini disesuaikan dengan jenis data. Stem and leaf diagram untuk data diskrit yang menampilkan persebaran dan pencilan data. Lalu pie chart untuk data kategorik yang menunjukkan proporsi tiap kategori. Lalu ada staggered bar chart untuk data proporsi yang membandingkan komposisi antar kelompok. Lalu ada line map untuk data geospasial yang menunjukkan visualisasi aliran atau rute geografis. Dan terakhir, word cloud untuk data teks yang menonjolkan kata-kata yang paling sering muncul. Pemilihan visualisasi mempertimbangkan kesesuaian tipe data dan efektivitas penyampaian informasi. Nah, yang pertama adalah data diskrit yang menggunakan stem and leaf diagram. Pada studi kasus kami menemukan kasus yaitu seorang guru matematika di sebuah sekolah menengah pertama mengadakan ujian akhir semester untuk murid-murid kelas 10. Setelah ujian selesai, guru tersebut ingin menganalisis hasil ujian untuk melihat bagaimana sebaran nilai para siswa dan apakah ada nilai yang paling menonjol. Dalam hal ini, kita akan menggunakan stem and leaf diagram untuk menggambarkan distribusi nilai siswa dan leaf diagram untuk melihat sebaran yang lebih terperinci. Nah, dari data terlihat yang pertama adalah nama siswa, Haechan dengan nilai 95 sampai ke Haruto dengan nilai 84. Nah, di sampingnya ada stem and leaf yang menggambarkan distribusi nilai ujian siswa dengan akurasi yang cukup detail. Dari plot terlihat bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai tinggi, terutama pada rentang 80 hingga 99. Nilai terbanyak berada pada kelompok 90-an yang menunjukkan performa akademik siswa sangat baik. Nah, sebaliknya hanya satu siswa yang mendapat nilai di bawah 70. Pola ini menunjukkan distribusi nilai yang cenderung merata di bagian atas, mengindikasikan keberhasilan proses pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap materi. Nah, yang kedua yaitu data kategorik yang menggunakan visualisasi data pie chart. Nah, studi kasus yang kami ambil ialah dalam upaya mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, sebuah perusahaan distribusi produk skincare melakukan analisis terhadap tren ketersediaan kategori produk yang ada di pasaran. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kategori produk yang mendominasi, memahami distribusinya, serta merumuskan langkah-langkah promosi yang lebih efektif berdasarkan kecenderungan tersebut. Data yang dikumpulkan mencakup 20 produk skincare dari berbagai kategori, yaitu sunscreen, moisturizer, micellar water, serum, dan facial wash. Oke, terlihat pada data yang pertama ada
sunscreen, kategorinya sunscreen. Lalu Bioderma Sensibio H2O, kategorinya micellar water. Dan untuk moisturizer ada Emina Bright Stuff Moisturizing Cream. Nah, terlihat juga di bawahnya ada pie chart distribusi kategori produk skincare. Nah, pada diagram menunjukkan distribusi kategori produk skincare. Terlihat bahwa kategori sunscreen, moisturizer, dan micellar water merupakan bagian yang cukup besar, menandakan bahwa ketiga produk tersebut dominan dalam penggunaan atau ketersediaan. Nah, serum tampak sebagai bagian terkecil, mengindikasikan frekuensi yang lebih rendah dibanding kategori lainnya. Visualisasi ini membantu memahami preferensi konsumen atau komposisi produk yang umum digunakan dalam rutinitas perawatan kulit. Oke, materi selanjutnya yaitu proporsi data menggunakan stacked bar chart. Dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi digital, penting bagi penyedia layanan untuk memahami perilaku pengguna berdasarkan usia. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan dan kecenderungan yang berbeda dalam menggunakan fitur layanan seperti transaksi, edukasi, hiburan, dan layanan pelanggan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi proporsi penggunaan fitur utama oleh berbagai kelompok usia agar perusahaan dapat menyusun strategi pengembangan produk dan pemasaran yang lebih efektif. Berikut ini adalah data dan juga diagram yang sudah kami dapatkan menggunakan R. Berdasarkan diagram atau grafik di samping, grafik menunjukkan bahwa fitur transaksi menjadi fitur yang paling dominan digunakan di semua kelompok usia. Namun proporsinya paling tinggi pada kelompok usia 34 sampai 44 tahun dan sedikit menurun pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun dan 45 tahun ke atas. Kelompok usia 18 sampai 24 tahun memiliki proporsi tertinggi dalam penggunaan fitur hiburan dibandingkan kelompok usia lainnya, menandakan kecenderungan generasi muda untuk lebih banyak menggunakan layanan yang bersifat lebih rekreatif. Selanjutnya ada data geospasial menggunakan land map. Dinas Perhubungan Kota Tengah berupaya mengevaluasi efisiensi rute layanan bus Transkota yang menghubungkan titik-titik seperti terminal, stasiun, kawasan pendidikan, pusat perbelanjaan, dan perumahan. Dengan menggunakan visualisasi geospasial berupa peta garis atau land map, pihak dinas dapat memetakan dan menganalisis pola pergerakan serta distribusi jalur bus secara lebih akurat. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi jalur yang terlalu berbelit, tumpang tindih, atau bahkan belum menjangkau wilayah tertentu. Sehingga hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penambahan, pengurangan, atau penyesuaian rute layanan bus agar lebih efisien dan merata. Berikut ini adalah data dan hasil diagram atau peta. Berdasarkan peta ini, menampilkan beberapa jalur transportasi utama di Jakarta yang menghubungkan berbagai wilayah penting. Garis biru itu menunjukkan terminal utama, stasiun kota, dan universitas negeri. Garis hijau itu menunjukkan titik pemberhentian terminal utama, pusat perbelanjaan timur, dan perumahan Harmoni. Dan warna merah itu menunjukkan titik pemberhentian stasiun kota, kawasan industri, dan juga perbatasan barat. Terlihat setidaknya 3 jalur dengan warna berbeda ini yang memungkinkan merepresentasikan koridor atau rute dari transportasi publik seperti kereta api, komuter, KRL, MRT, LRT, atau BRT, Transjakarta. Untuk analisis selanjutnya itu data teks menggunakan word cloud. Film animasi Jumbo tahun 2025 berhasil mencuri perhatian banyak penonton karena kisahnya yang menyentuh, animasi yang memukau, serta pesan moral yang kuat. Setelah penayangan, para penonton aktif membagikan ulasan dan juga komentar di berbagai platform digital. Melihat antusiasme tersebut, sekelompok penonton melakukan analisis terhadap kumpulan ulasan tersebut menggunakan visualisasi word cloud.
Tujuannya adalah untuk mengekspresikan kesan kolektif penonton terhadap film ini secara visual, mengidentifikasi elemen-elemen yang paling berkesan seperti karakter, alur cerita, atau nilai moral, serta sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas film lokal. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran umum tentang bagaimana publik menanggapi film Jumbo dan mendorong lebih banyak dukungan terhadap karya anak bangsa. Oke, ini merupakan data dan juga diagramnya. Berdasarkan word cloud, menunjukkan bahwa kata film menjadi pusat pembahasan didukung oleh kata-kata seperti keluarga, anak-anak, dan karakter yang menandakan tema kekeluargaan dan pesan positif. Munculnya kata lokal, bangga, dan karya mengindikasikan kebanggaan terhadap animasi lokal. Kata seperti magis, haru, dan juga lucu menambah kesan bahwa film ini emosional, imajinatif, dan juga menghibur. Secara keseluruhan, film ini digambarkan sebagai karya lokal yang inspiratif dan juga berkualitas. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya di R sebagai alat statistik memiliki kemampuan yang kuat dalam membuat berbagai jenis visualisasi yang sesuai dengan karakteristik data. Dengan memilih visualisasi yang tepat, penyajian data yang menjadi lebih informatif dan komunikatif. 5 jenis visualisasi yang sudah kami tampilkan sebelumnya dan yang sudah dibahas dalam laporan ini menunjukkan bagaimana data bisa diterjemahkan menjadi wawasan visual yang berguna dan juga inovatif. Nah, itulah tadi hasil diskusi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.